ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, yaitu Safinatun Najah, di bawah bimbingan Syekh Salim bin Smir, yang mana pada pertemuan kemarin kita membahas tentang sifat-sifat air, juga sedikit tentang najis. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, alangkah lebih baik kita mengulang kembali apa yang kita sudah jelaskan pada minggu kemarin. Pada minggu kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya air itu air mutlak. Air itu dibagi tiga, ada air mutlak, air netral. Kita taruh di mana saja orang katakan itu air. Air laut, air hujan, taruh di gelas, orang bilang air gelas. Taruh di teko, orang bilang air teko. Padahal sama, darinya air hujan. Yang tidak netral itu seperti air kelapa, air teh. Taruh di mana saja orang akan bilang itu air teh, air kelapa. Nah, kemudian ada yang kedua lagi, air musta'mal, yang sudah digunakan. Air yang sudah digunakan karena apa? Karena untuk mengangkat hadas. Sampai ada teman kita bertanya, bagaimana hukum air musta'mal yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas, kemudian disuling, ya, disaring begitu, ya, disaring sehingga dia menjadi bersih lagi. Kita katakan kalau air tersebut sudah melewati 2 kullah, artinya air musta'mal yang sudah digunakan dicampur dengan air musta'mal juga, sampai berapa banyak? Sampai 2 kullah. 2 kullah itu berapa? Kalau ukuran kubusnya 60 cm kali 60 cm, dalam, panjang, lebar. Full air tersebut dikatakan 2 kullah, lebih bagus. Atau liternya 216 liter. Kalau pakai tangan, panjang atau tingginya sehasta setengah, lebarnya sehasta saja, sehasta seperti ini. Full air tersebut di dalam bak, maka dikatakan itu 2 kullah. Air musta'mal sudah mencapai 2 kullah, dikatakan air suci dan mensucikan. Taib. Kemudian kita juga membahas tentang air sedikit dan air banyak, ya. Air sedikit dan air banyak. Ini mengulangi sedikit secara cepat saja. Air sedikit dan air banyak. Apa bedanya air sedikit itu yang di bawah 2 kullah? Apabila terjatuh najis, entah itu berubah sifat air, berubahkah warnanya atau tidak, berubahkah baunya atau tidak, berubahkah rasanya atau tidak, dikatakan air tersebut menjadi air mutanajis. Adapun air banyak, selama tidak berubah salah satu dari 3 sifat air tersebut. Apa sifatnya? Tidak berubah warnanya, atau tidak berubah rasanya, atau tidak berubah baunya.
Selama salah satunya itu tidak berubah, maka air tersebut masih suci, mensucikan. Itu kalau air banyak. Kalau ada yang berubah, maka salah satunya saja cukup. Salah satunya saja sudah cukup, maka dikatakan air itu air yang mutanajis. Nah, kita juga sempat menyinggung tentang najis, ya. Apa itu najis? Najis ya apa yang menyebabkan engkau tidak boleh untuk sholat. Ada kotoran di pakaian kita yang menjadikan sholat kita tidak sah. Itu najis. Nempel kotoran di baju, sholat tidak sah sholat. Itu namanya najis. Nah, sehingga ulama juga bingung cara mendefinisikan najis itu apa. Bingung untuk mendefinisikannya, terlalu rumit, sehingga mereka menyebutnya saja. Najis itu titik 2. Gitu. Apa? Yang pertama, segala sesuatu yang keluar. Kita sudah sebutkan ya, ada 7 najis. Ada 7. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kemaluan depan manusia ataupun binatang. Dari kemaluan depan atau belakang, hidup atau mati, semuanya dikatakan najis. Semua itu dikatakan najis. Kemudian yang kedua, yang dikatakan najis juga muntahan. Muntahan apa saja? Muntah. Itu juga dikatakan najis. Yang ketiga, darah, entah darah segar atau darah busuk, darah kotor. Baik dari manusia ataupun binatang, kecuali hati dan limpah. Hati dan limpah dari binatang. Karena ada dalil hadis Nabi yang mensunahkan kita untuk makan hal itu. Sunnah malah kita makan hati. Bukan makan hati artinya merajuk. Makan hati ya hewan kurban yang kita itu sunnah. Makan apa? Hatinya dulu. Dan limpah itu semua kumpulan darah. Kok tidak diharapkan? Ada hadis Nabi SAW yang membolehkan. Yang keempat, bangkai. Bangkai juga najis. Bangkai itu bagaimana sih bisa dikatakan bangkai? Orang bingung, apa itu bangkai? Harimau saya potong dengan sembelih syariat Islam. Apakah jadi bangkai? Jadi bangkai. Oh, berarti bangkai itu apa? Jadi bangkai. Bangkai itu adalah ada dua kelompok bangkai. Dua-duanya bangkai. Apa itu? Binatang yang mati tanpa disembelih, dari binatang yang halal dimakan. Kambing lewat jalan tabrak mobil mati, bangkai. Kambing halal dimakan tidak? Tapi matinya tidak disembelih, berarti jadi bangkai. Itu satu. Yang kedua, binatang yang matinya disembelih dari hewan atau binatang yang tidak halal dimakan, seperti harimau, seperti apa lagi, singa dan seterusnya. Nah, binatang yang mati dengan sembelih syariat dari binatang yang tidak halal dimakan, itu juga termasuk bangkai. Ular tidak boleh dimakan, sembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Potong. Halal itu ular? Tidak halal. Tetap jadi bangkai. Nah, dari dua tadi itu dikecualikan dua perkara, dua hewan. Apa? Belalang sama ikan. Berarti selainnya itu yang paling besar gajah, yang paling kecil semut, semuanya haram dimakan. Semuanya kalau mati jadi bangkai.
entah disembelih syariat atau tidak, karena tidak halal dimakan. Jadi antara bolehnya dimakan sama menyembelih ada hubungan di situ, ada koneksi. Kemudian bangkai tersebut kalau jatuh di air, intinya di situ kan pembahasan kita air. Kalau bangkai tersebut jatuh di air, kalau airnya banyak, berubah tidak salah satu sifat air, warna, bau dan rasa, salah satunya berubah, maka air tersebut jadi air mutanaj. Tidak berubah, maka boleh digunakan untuk berwudu untuk sholat. Kalau airnya sedikit, berubah atau tidak berubah, tetap menjadi air mutanajis. Baik, bangkai sudah jelas. Akan tapi ada hewan yang dimaafkan, seperti cicak. Ukurannya itu hewan yang tidak ada darah di dalamnya, dimaafkan ya. Seperti cicak, ukurannya seperti cicak, dan yang lebih kecil daripadanya, itu dimaafkan kalau jatuh ke air, selama bukan Anda yang membunuh hewan tersebut. Bukan Anda, ada cicak di dinding, bang, mati, pahala 100. Tapi jatuh ke air, hewan tersebut jatuh ke air, mati cicaknya, air tersebut tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena bangkai cicak itu, siapa yang menjadikan dia bangkai? Saya. Maka tidak boleh Anda gunakan. Tetap air tersebut jadi air mutanaj. Syaratnya bangkainya itu ya tiba-tiba cicak lewat, ngelengket di dinding, langsung jatuh dia, tenggelam, mati. Nah itu boleh keluarkan bangkainya, tetap gunakan untuk berwudu. Nah, kemudian yang kelima adalah alkohol. Alkohol juga termasuk najis ya. Yang dimaksud dengan alkohol ini, alkohol yang diminum, bukan yang dijadikan sebagai parfum yang tidak diminum, karena jenisnya beda. Kalau yang diminum ya diminum, tapi yang dijadikan parfum kalau kita minum, katanya bisa membutahkan mata kita, jadi buta mata. Nah, yang dimaksud dengan alkohol najis itu adalah alkohol yang diminum, karena itu ruhnya dari alkohol. Maka kalau ada alkohol yang diminum itu, entah apa namanya, jatuh ke air, lihat lagi air sedikit atau air banyak. Nah, jadi kalau parfum bukan, tidak najis, tidak najis. Yang keenam, anjing dan keturunannya. Yang ketujuh, babi dan keturunannya. Anjing menikah sama babi, lahir yang maksud dengan keturunannya ya, lahir kambing, najis kambing tersebut. Nah, najis. Anjing menikah, anjing kawin sama anjing, lahir anak bayi manusia, najis. Contoh saja, tetap dikatakan najis. Baik. Selesai. Itu pembahasan tentang yang namanya najis. Itu tentang najis. Baik. Ada satu kemarin tentang yang namanya mengusap di atas imamah, mengusap di atas imamah atau jilbab, kerudung bagi wanita. Imamah bagi lelaki, kerudung bagi wanita. Kemarin ada kurang syaratnya. Syaratnya itu pertama, ingat ya, dia sudah mengusap bagian yang wajib di dalam rambut atau kepalanya ya. Rambut bagi orang yang punya rambut, kepala bagi orang yang tidak punya rambut. Karena hukum asal mengusap itu bukan rambut tapi kepala. Wamsahu biruusikum, bukan bisya'rikum, tapi biruus, kepala kalian. Usaplah kepala kalian. Sehingga orang yang kalau rambutnya panjang melewati batas kepala, tidak sah dia usap rambut yang di sini,
Kenapa? Karena perintah kita itu diperintahkan Allah mengusap kepala. Maka kalau ada rambut, ya di bagian kepala. Gitu. Nah, bagi orang yang tidak punya rambut, usap ya bagian kepalanya. Sini masih bagian kepala, taruh tuh tetes sudah cukup. Nah, imamahnya gede besar, tidak mungkin dia lepaskan. Atau bagi wanita yang memang tidak mungkin ada lelaki yang bukan mahramnya melihat auratnya, ya cukup dia mengusap di atas kepalanya, sehingga mendapatkan kesunahan mengusap seluruh rambut ya. Kan kita ingin mendapatkan sunnah. Ini bicara tentang sunnah ya. Syaratnya ada 3. Pertama, dia sudah mengusap bagian yang wajib dulu, baru mengusap keseluruhan. Syarat yang kedua, di kepalanya itu tidak ada najis, yang mana kalau seandainya dia mengusap kepala rambut di atas jilbabnya akan mengenai najis di atas kepalanya, sehingga seluruh bagian kepalanya juga terkena najis. Ketombe tidak sampai 3 hari gatal darah, kan sering gitu. Nah, yang ketiga, jilbabnya itu atau imamahnya itu imamah miliknya dia sendiri, artinya halal, bukan imamahnya atau jilbabnya orang yang dicuri. Tidak boleh, ya kembalikan sama punyanya orang. Nah, tapi selesai masalah mengusap di atas jilbab atau imamah itu agar mendapatkan kesunahan mengusap seluruh rambut atau kepala. Nah, selanjutnya fasal yang baru, ila anqal radhiyallahu ankum faslun mujibatul ghusli sittatun. Sekarang kita akan masuk kepada fasal yang baru, judulnya perkara-perkara yang mewajibkan seseorang mandi besar. Apa saja hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi besar? Ini majelis mulia, jadi kita sebutkan karena ini majelis mulia. Pertama, ilajul hasyafati fil farji, memasukkan kepala kemaluan laki-laki di dalam kemaluan, entah itu manusia, artinya kalau dalam bahasa kurung bersenggama, menggauli bagi seorang suami istrinya, entah dia masukkan dengan secara halal ataupun haram, naudzubillah. Entah dia masukkan secara halal ataupun secara haram. Entah itu manusia ataupun hewan. Contoh, monyet menggauli wanita. Dosa ya dosa, si wanita wajib mandi besar. Nah, kemudian atau si laki menggauli hewan, wajib mandi besar. Entah dari lubang depan ataupun belakang, naudzubillah, tetap wajib mandi besar. Semuanya dikatakan kemaluan. Garis bawahi kalimat kemaluan itu mewajibkan seseorang itu mandi besar. Intinya memasukkan kemaluan itu sudah mewajibkan mandi besar. Nah, dan tidak harus keluar mani. Tidak harus keluar mani sudah mewajibkan orang itu mandi besar. Nah, yang berikutnya khurujul mani, keluarnya mani. Keluarnya mani, entah lewat mimpi ataupun dia paksa ataupun bersenggama dengan istrinya. Selama keluar mani itu mewajibkan dia mandi besar. Yang diwajibkan keluar mandi ini mandi sendiri, mandi dirinya, bukan mandi orang lain. Contoh, kalau mandi orang lain tidak wajib kita mandi. Contoh, ini sekedar pengetahuan. Contoh bagi wanita yang bersenggama dengan atau menggauli suaminya. Si wanita tersebut mungkin tidak puas, lelaki yang keluar mani. Wanita tetap wajib mandi ya, tetap wajib mandi.
karena bersenggama. Wajib mandi. Setelah dia mandi, tidak lama kemudian dia rasa ada keluar mani lagi. Nah, itu maninya siapa? Maninya si suaminya, bukan dia, karena dia tadi tidak merasakan tidak merasakan keluar mani, maka dia tidak wajib mandi lagi. Karena bukan mani yang mewajibkan dia mandi kalau keluar maninya sendiri. Berbeda dengan wanita kalau dia juga merasakan keluar mani saat bersenggama. Maka disunahkan dulu kita buang air kecil dulu, buang air besar dulu. Jangan langsung mandi. Buang air kecil dulu, buang air besar dulu. Ya kan? Selesai baru mandi. Ya kan? Tidak lama kemudian setelah dia mandi, setengah jamnya atau 15 menit setelah itu ada mani lagi keluar. Nah, tadi kan saya sudah mandi. Saya sudah keluarkan semua yang tersisa. Loh, itu maninya siapa sekarang keluar? Itu mani Anda. Loh, bukankah itu juga mani? Mungkin maninya dia, bukan juga mani Anda. Maka tetap Anda wajib mandi. Karena dia juga merasakan ketika bersenggama. Intinya keluar maninya sendiri. Garis bawah itu. Ini memang perkara penting juga ya, penting karena masalah hal ini jarang orang menjelaskan. Ini tentang sah dan tidak sah sholat kita. Itu satu, itu antara sah dan tidak sah sholat kita. Kemudian yang berikutnya haid. Haid juga ketika darahnya sudah berhenti juga mewajibkan. Ketika datang haid itu mewajibkan dia ketika darahnya sudah berhenti bagi orang haid mewajibkan dia mandi besar. Ketika seorang haid darahnya berhenti, itu juga mewajibkan dia mandi besar. Kemudian nifas. Nifas, apa itu nifas? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Itu kalau darahnya berhenti baru boleh dia mandi. Karena nifas juga termasuk hal-hal yang mewajibkan seorang itu mandi besar. Yang berikutnya wiladah, melahirkan. Bidan datang, Mbak, Ibu, mohon bersabar. Apa? Ini ujian. Ada ujian, Bu. Anaknya keguguran. Anaknya keguguran. Tetap wajib mandi. Walaupun kata si bidan atau dokternya bilang ini cuma segumpal darah atau segumpal daging, tapi kalau dibiarkan akan menjadi, kalau dia akan lahir ini kan bakal jadi manusia. Tetap wajib mandi. Kemudian yang terakhir maut, kematian. Bukan jenazahnya yang mandi. Kematian bukan jenazah yang mandi. Kalau jenazah yang mandi bubar. Yang mewajibkan itu adalah orang lain yang memandikannya. Baik. Ada catatan penting. Haram hukumnya bagi seorang yang lagi haid, dia tahu dirinya haid ini, kemudian dia mandi besar. Entah dia mau niatkan mandi besar, mengangkat hadas haidnya, mau mandi dia 1000 kali terserah, tetap hadasnya tidak terangkat dan dia dapat dosa. Kenapa? Karena main-main dalam ibadah. Dia tahu hadasnya tidak terangkat, tapi dia tetap maksa, tetap dapat dosa dan hadasnya tidak terangkat. Lah terus bagaimana? Ya sudah, keramas saja. Keramas itu bukan mandi besar. Cuma keramas untuk bagi seorang yang sudah bersuami istri, ya keramas saja. Biar tidak gatal ya kepalanya. Boleh.
Karena keramas bukan mandi besar. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini sering sekali orang bertanya ini. Masalah orang yang lagi haid atau orang junub lah secara umum. Rambut rontok atau kuku yang dipotong. Bagaimana hukumnya? Apakah orang yang rambutnya rontok terus kukunya sudah dipotong, rambutnya dibasuh lagi? Ini agak lucu sebenarnya. Cuma itu sering. Hampir berapa kali ya? 3-4 kali mungkin saya ditanya seperti itu. Rambut rontok sama kuku yang dipotong. Saya sudah mandi besar, tapi saya sebelumnya itu sebelum mandi saya sudah potong kuku sama potong rambut atau rambut saya rontok. Itu gimana? Rambutnya dibasuh lagi? Bilang gini aja, biar kita paham ya. Bilang begini, apakah rambut Anda itu atau kuku Anda itu dibawa ke sholat? Kan tidak. Kan tidak ikut sholat dia. Sudah terpotong. Hukumnya apa? Memang Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, ibarat atau kalimat beliau seakan-akan mewajibkan, karena namanya kitab Bidayatul Hidayah adalah kitab adab, kitab akhlak. Hendaklah engkau melakukan itu, hendaklah, kalau seakan-akan semuanya jadi wajib. Padahal maksud beliau itu sunnah. Jangan dulu potong setelah semuanya sudah dibasuh. Tapi kalau sudah terpotong ya tidak ada masalah. Hatta jari kita terpotong, kemudian kita mandi besar, apakah habis itu kita basuh lagi jari kita yang terpotong? Kan tidak. Nah, jadi tidak ada masalah. Nah, yang berikutnya begitu pula nifas. Ada orang baru melahirkan. Ada sering terjadi orang baru melahirkan langsung mandi besar. Sabar, jangan dulu. Baru melahirkan, bukankah melahirkan mewajibkan dia mandi besar? Ayo mandi besar. Di dalam Safinah dikatakan mandi besar di antara hal-halnya adalah melahirkan. Mandi. Sabar, jangan dulu. Mungkin keluar darah nifas. Capek 2 kali. Sabar, tunggu dulu. Kalau tidak keluar ya baru mandi. Nah, catatan lagi. Ini ada berapa? Ada catatan lagi. Apabila dia mengalami 5 hal yang mewajibkan dia mandi, dia cukup mandi 1 kali. Bisa seperti itu? Bisa. Contohnya adalah seorang wanita yang hamil tua. Yang hamil tua itu bersenggama dengan suaminya. Suaminya. Dapat 1 kewajiban untuk mandi besar ya, 1. Kemudian dia merasakan keluar mani wanita tersebut. 2 perkara yang mewajibkan dia mandi ya. Setelah itu apa? Setelah itu dia datang haid. Datang haid setelah bersenggama dan keluar mani, datang haid. Setelah itu apa? Melahirkan, anaknya sudah besar, sudah hamil tua, melahirkan. 4 sudah. Setelah melahirkan keluar darah nifas. 5. Apakah dia harus mandi 5 kali? Tidak, cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Nah, cukup 1 kali mandi. Nah. Baik, selesai. Fasal berikutnya masih ada waktu. Fasal yang baru adalah faslun furudul ghusli ifnan. Kewajiban mandi besar itu hanya 2. Kewajiban kita mandi besar, apa sih yang harus kita tunaikan dalam mandi besar? 2 saja. Tidak perlu banyak-banyak.
cuma dua. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Nabi bilang innamal a'malu binniyat. Segala pekerjaan itu harus dengan niat. Maka kalau ada pekerjaan ibadah tanpa niat, tidak diterima ibadahnya karena tidak ada niat. Maka niat itu juga ibadah. Nah, pertama niat. Terus bagaimana niatnya? Niatnya itu saya berniat mandi besar, ya. Saya berniat mandi besar. Atau saya niat mengangkat janabah. Terserah mau pakai bahasa Kaili, pakai bahasa apa saja, Inggris, terserah. Yang penting hadirkan niat tersebut dalam hati. Ketika membasuh air bagian pertama kena tubuh. Niatnya mengangkat janabah atau berniat mandi besar juga boleh. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua adalah menyempurnakan badan dengan air. Semua badan harus kena air. Kalau rambutnya 2 meter, semuanya wajib kena air. Kalau kukunya 3 meter, semuanya wajib kena air. Hanya saja makruh kalau panjang-panjang kuku. Nah, intinya semua badannya wajib kena air. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu kan, kalau orang yang rambutnya tebal kan tidak wajib dibasuh bagian dalamnya, iya kan? Bagian mukanya itu jenggotnya tebal, sekiranya orang tidak bisa lihat selah-selahnya. Selah-selah kulit di jenggotnya tidak bisa kelihatan. Kalau masih kelihatan, itu masih tipis. Apalagi cuma 1 lembar. Itu kalau di wudu tidak wajib dibasuh, cukup bagian luarnya saja diusap. Tapi kalau mandi, semua wajib dibasuh sampai bagian ke dalam. Semua wajib dibasuh. Kemudian bagaimana cara mandi besar? Cara mandi besarnya itu dimulai dengan bagian yang mulia. Bagian mulia itu adalah bagian atas, yaitu bagian kepala sebelah kanan mulia. Dimulai dari situ mandi besar. Kemudian setelah kepala selesai, kemudian bagian badan sebelah kanan bagian depan dulu 3 kali. Kemudian bagian belakang sebelah kanan 3 kali. Terus diambil gayung, 1, 2 sampai 3 kali. Begitu pula belakang. Setelah itu bagian kirinya 3 kali, depannya 1, semua kena semua ya. 2, kemudian 3. Begitu pula belakang. Tidak harus bersampo, tidak harus pakai sabun. Cukup harus kena bagian air. Walaupun memang nanti gatal kalau tidak sampo sama sabun. Intinya air itu yang mengangkat hadas. Air itu yang mengangkat hadas. Itu kewajibannya ya. Itu hal-hal yang wajib. Nah, akan tetapi perlu kita perhatikan di dalam mandi besar itu ada metode yang disunahkan oleh para ulama dan bagus untuk dipraktekkan. Cara yang paling bagus mandi besar itu bagaimana? Pertama, sebelum Anda mandi besar, setelah Anda merasakan junub, jangan langsung mandi, sabar. Pertama itu buang air kecil dulu. Mungkin ada sisa-sisa mani yang masih tersisa. Buang air kecil dulu. Walaupun sedikit, harus buang air kecil. Buang air kecil dulu. Kalau ingin buang air besar silahkan. Kalau seandainya sudah buang air kecil dan merasa lega, tidak akan ada lagi yang keluar, apa? Dia basuh bagian sekeliling pusat dan bagian ke bawah. Bagaimana niatnya? Niatnya itu saya berniat mengangkat hadas besar
di tempat saya istinja dan sekitarnya. Ini sunnah ya, kita bicara sunnah. Sunnah yang seperti itu. Kalau dia mau langsung nyelam dalam air terserah, tidak apa-apa, terangkat hadasnya. Ini kita pengen sunnah. Sunnahnya seperti itu. Dia buang air kecil dulu, selesai. Buang air kecil itu wajib ya, harus buang air kecil. Kemudian selesai itu baru dia mengangkat hadas bagian dari pusat dan ke bawah. Biar apa? Maksudnya apa ini? Intinya seperti itu. Biar saya selesai mandi besar ada wudu. Intinya saya begitu. Intinya saya keluar dari mandi besar sudah langsung dapat plus wudu. Caranya bagaimana? Ya begini. Buang air besar dulu, selesai. Ya kan? Kemudian saya mengangkat hadas. Yang di sekitar apa? Kemaluan saya dan tempat istinja saya. Niatkan dalam hati seperti itu sambil membasuh. Bagian kemaluan juga dibasuh ya. Apalagi salat yang terlipat kulit. Hati-hati. Bagian yang tertutup dengan kulit itu harus kena air. Daging-daging yang tertutup itu dia harus dilegarkan, kasih kena air. Karena kalau tidak kena, tidak sah mandinya, berarti tidak sah sholatnya. Capek-capek berdoa, ya Allah, ya Allah, tidak sah sholatnya. Nah, kita harus belajarkan ya. Kemudian bagian sela-sela kemaluan, ya, itu juga badang ada lipatan-lipatan. Nah, itu juga ada lipatan-lipatan. Selesai bagian pusat dan ke bawah, selesai, baru berwudu. Baru saya berwudu. Wudu seperti biasa. Baru saya berwudu seperti biasa. Niat mengangkat hadas kecil ya. Niat mengangkat hadas kecil. Selesai berwudu seperti biasa. Jangan sampai tangan kita menyentuh bagian kemaluan. Selesai sudah, tutup. Kalau bisa pakai sarung, tutup dengan sarung biar tidak kesentuh. Biar apa? Biar tangan saya tidak sengaja kesentuh kemaluan. Dan ingat, tangan saya ini bukan berarti saya membasuh itu sudah terangkat juga hadas. Ini masih ada hadas ya. Paham tadi? Tangan saya yang kiri ini, yang tadi membasuh kemaluan dan sekitarnya, itu kan saya niat mengangkat hadas ya. Tapi tangan ini belum terangkat hadasnya. Ini hanya cuma membantu membersihkan saja. Ini masih kena hadas. Berarti perlu mengangkat hadas besar lagi. Maka saya basuh bagian atas. Niat mengangkat hadas besar. Selesai semua seperti yang saya ajarkan tadi. Kepala dulu, kemudian bagian depan 3 kali, belakang 3 kali, depan sebelah kiri 3 kali, kemudian belakang 3 kali. Dan diperhatikan lipatan-lipatan. Terutama pusat. Pusat itu kadang kalau kita gorok kasih bersih sedikit, kotoran semua keluar. Iya, kotoran semua keluar. Itu juga harus kena air. Itu kalau tidak masuk air tidak sah mandi besarnya. Karena itu bagian zahir dari badan yang wajib dikena semua bagian zahir. Kemudian bagian hidung. Cukup bagian hidung masukkan sedikit airnya dengan jari ini. Jari. Apalagi berpuasa, cukup bagian yang luar. Tidak perlu sampai dihirup. Kemudian bagian telinga. Bagi orang yang tidak berpuasa ya, masukkan jari. Kalau orang berpuasa, ambil air, ginikan. Cukup. Tidak perlu sampai, karena termasuk membatalkan puasa ya. Ada sebagian pendapat mengatakan membatalkan puasa kalau masuk air ke telinga. Taib. Bagian sela-sela mata. Jangankan mandi besar, berwudu juga kita harus perhatikan. Habis berwudu tapi tai mata besar begini di sini. Tidak sah wudunya. Perhatikan bagian sela-sela mata ini. Yang jarang orang basuh, Nah, itu bagian-bagian yang ujung seperti itu yang penting. Taib. Itu tadi. Kemudian kuku-kukunya ya, harus masuk juga, perhatikan. Harus masuk air. Selesai dari itu dia keluar dalam keadaan
sudah mandi besar dan plus wudu, langsung sholat silakan. Nah, langsung sholat silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu berapa menit? 10 menit. Silakan, ada yang mau bertanya mungkin. Kita buka sesi pertanyaan. Nih, silakan. Bangkai ya. Sesuatu yang terputus dari badannya hewan tapi yang tidak wajib dimakan, yang wajib dimakan, tapi dia terputus. Dan begitu jadi bangkai juga. Kan biasa orang dia curi sapi tapi coba dia potong kakinya, tapi baru itu dia jual nanti. Berarti najis itu Pak yang Nah, bagian tubuh dari hewan yang boleh dimakan. Kita bicara yang boleh dimakan. Yang boleh dimakan, bagian tubuhnya dipotong. Kemudian apa? Bagian tubuhnya itu dijadikan apa? Kalau darahnya jelas najis. Darahnya jelas najis. Nah, bagian tubuhnya itu mau diapakan? Atau mau apakan maksudnya? Najis itu kalau kena bagian tubuh kita itu najis. Kalau darahnya kena tubuh ya jelas najis. Selama dia masih kering ketemu kering, itu tidak najis. Kalau cuma bagian tubuh kulitnya ketemu kulit kita tidak najis. Yang kita maksudkan najis ini bangkai hewan, artinya binatang tersebut telah mati. Bagian itu yang kita katakan bangkai. Tapi kalau cuma bagian itu, bagian sepotong tubuhnya itu bukan bangkai. Maksud maita itu, bangkai itu yang sudah hewan sempurna, yang sudah mati, yang entah dia itu halal dimakan tapi tidak disembelih, atau tidak halal dimakan entah disembelih atau tidak, itu dikatakan bangkai. Tapi kalau cuma anggota tubuh yang dikatakan najis di situ, ya darahnya. Tapi kalau bagian tubuhnya tidak, itu tidak. Wallahu a'lam. kalau tulangnya, tulang ada lalu saya punya tasbih tulang pun tadi kan tidak bangkai itu, tidak. Tulang dibuatkan jadi tasbih, tapi dari hewannya yang boleh dimakan. Nah, kan saya sudah jelaskan tadi, hewan yang boleh dimakan kemudian disembelih dengan sembelih yang syariat, itu tidak menjadi bangkai. Semua dari ujung tanduk sampai ekornya itu halal, itu suci. Itu suci. Kau mau gunakan kulitnya silahkan, kau mau gunakan apanya, tulangnya silahkan. Ini harga tasbih mahal karena tulang onta, boleh. Nah, dan kita tidak wajib harus mencari tahu apakah ini halal atau tidak wajib. Nah, berbeda dengan yang namanya hewan-hewan yang tidak wajib dimakan, seperti harimau. Nah, itu tidak boleh. Kulitnya tetap tidak suci. Selama kulitnya tersebut bersentuhan dengan kita, kering ketemu kering tidak masalah. Tapi kalau kering ketemu basah, tetap menjadi najis. Paham ya? Kaidahnya itu selama kering ketemu kering itu suci tanpa khilaf. Tanpa khilaf di antara kering ketemu kering suci. Kotoran onta kering, kotoran kambing kering, keras menjadi batu. Pegang terus salat. Boleh tidak? Sah tidak salat saya? Sah, kering kok tangan saya. Karena kering ketemu kering. Tapi kalau kering ketemu basah, atau basah ketemu kering, atau basah dua-duanya, itu memindahkan najis. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan bangkai situ adalah hewan
yang disembelih entah yang tidak boleh dimakan, entah disembelih atau tidak sembelih, atau hewan yang boleh dimakan tapi tidak disembelih, itu dikatakan bangkai. Nah, nanti di situ ada masalah tentang kulitnya hewan. Kulitnya hewan yang tidak disembelih itu masih boleh dijadikan suci apabila disamak. Harimau ente mau sembelih atau tidak, tetap jadi bangkai kan? Nah, kulitnya akan menjadi najis, mutanajis ya. Nah, saya ingin menjadikan dia itu suci, boleh tidak? Boleh, kulitnya. Oh, dan harganya mahal itu. Gimana caranya? Disamak. Lemak-lemak yang melengket di kulitnya itu dikeluarkan. Harus dengan cara proses alami. Dengan kotoran-kotoran burung itu ada caranya, orang samak tahu. Taruh kotoran itu bisa mengangkat lemak-lemaknya, gaji-gajinya, sampai kulit itu seperti kertas. Jemur, selesai kering, ini kan jadi mutanajis kan? Cukup 1 kali basuhan, selesai suci. Nah, air yang digunakan untuk mandi besar, apakah harus 2 kula atau tidak? Nah, kita mandinya bagaimana? Nyelam maksudnya. Saya memandi air di kamar mandi itu sedikit, di ember kecil-kecil. Bagaimana hukumnya? Mandi aja. Terus yang penting cukup buat mandi besar ya. Terus pertanyaan yang mana? Pertanyaannya, tetesan air yang kita gunakan kena yang sudah mengangkat hadas besar kita, netes juga ke ember. Nah, ini sering. Ini bagaimana hukum air tersebut? Apakah bisa digunakan air tersebut? Ember tersebut bisa digunakan bersuci lagi atau tidak? Air yang ketika kemasukan dengan sesuatu yang suci, masih ingat? Entah itu air itu sendiri, air kemasukan dengan air mawar yang sama jenisnya, rasa dan bau sama seperti air biasa, cuma ini air mawar jatuh ke air. Bagaimana hukumnya? Kata ulama, sunnah ditakdirkan. Ditakdirkan itu maksudnya gimana? Anggaplah sunnah ini ya, kita bicara sunnah. Sunnah ente imajinasikan di dalam pikiran ente seakan-akan yang menetes itu baunya seperti bau apa namanya ini? Ladzan, ada ladzan itu. Namanya kalau kita pernah pakai ditaruh di dupa itu apa namanya? Bukan bukhur, luban zakar, luban pernah dengar? Taruh di dupa itu baunya kemenyan begitu, tapi namanya luban. Itu biasanya di Oman. Itu ada yang digunakan untuk jadi cemilan-cemilan, dan itu menguatkan ingatan orang. Di Oman banyak. Nah, luban ini rasanya seperti itu, anggaplah. Ini cuma contoh ulama, dan ini hukumnya sunnah. Artinya ente mau anggap atau tidak anggap, netes ke air tersebut, air yang kita sudahkan untuk mengangkat besar, mengangkat hadas besar, tidak masalah. Tidak masalah, lanjutkan. Kalau yang netes ke situ najis, baru jadi masalah. Kalau cuma suci ketemu suci, tidak ada masalah. Jangan dipersulitkan. Nah, nanti dibilang baunya seperti bau luban zakar, warnanya seperti warna
warna apa nama ini? Sirup. Kemudian rasanya seperti rasa misik kalau tidak salah, rasa bau misik ya. Luban zakar rasanya seperti luban zakar, baunya seperti bau misik. Dan itu hukumnya sunnah. Artinya kalau tetesan air itu jatuh seperti ini, ente imajinasikan 3 sifat tadi itu. Warnanya seperti warna asir, warna sirup, baunya seperti bau misik, rasanya seperti rasa luban zakar. Kira-kira berubah tidak itu air? Tidak. Kalau cuma sedikit begitu. Dan itu pun ente mau imajinasikan atau tidak perlu. Nah, ada lagi? Kita mandi wajib, air yang kita pakai itu di bawah 20, mustamalnya itu air yang mustamalnya itu Air mustamalnya? kemudian jatuh itu bukan air mustamal itu. Di ember? Tidak jadi, karena itu kan ada air suci mensucikan. Datang air yang mustamal. Apakah merubah sifat air yang suci mensucikan? Tidak. Memang kata ulama, kalau ente imajinasikan berubah itu menjadi mustakmal. Kalau ente takdirkan seperti itu, ente imajinasikan seakan-akan air itu bisa merubah, maka itu merubah. Tapi itu sunnah. Kita kan pengen cara mengamalkannya. Tidak kita katakan seperti itu. Nah, intinya apa? Biar kita tidak dipersulitkan dengan masalah tetesan air yang sudah kita gunakan untuk mandi besar. Cipratan air itu tidak ada masalah. Kalau jatuh itu najis, kotoran dari kloset itu jadi masalah. Nah, wallahu a'lam. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tagsil kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir liwalidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إعداد تحصيل صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا داعي محبة النسائم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.